Adakah salat itu berakhir dengan masuknya salat yang akan datang? Yakni setiap salat setiap salat ada awal waktunya untuk masuk. Kalau berakhir bermakna masuk waktu salat yang akan datang. Di dalam pandangan ulama ada dua berkenaan dengan salat Isya bila waktunya berakhir. Yang pertama, berakhir dengan pertengahan malam. Yakni bermakna kalau sudah lewat pertengahan malam, walaupun belum masuk waktu subuh, tapi dikategorikan salat Isya sudah habis waktu. Dengan apa? Dengan pertengahan malam. Tetapi pandangan ini bukan pandangan yang kuat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Innamat tafrid", orang yang dikatakan melampau di dalam melakukan salat atau menunda salat daripada awal waktunya adalah bila mana sampai waktu salat yang akan datang akan masuk. Yang dikatakan orang melampau di dalam menunda-nunda salat adalah bila mana mengakhirkan salat itu sampai menghampiri waktu yang akan datang, yaitu waktu salat yang akan datang. Itu dalam Sahih Muslim. Kalau begitu, setiap salat bila mana berakhir waktunya akan masuk waktu salat yang berikutnya. Karena Nabi bersabda, yang melampau adalah orang yang mengakhirkan salat sampai menghampiri waktu salat yang akan datang. Berarti setiap salat bila mana berakhir waktunya masuk salat yang akan datang. Berakhir waktu zuhur masuk asar, berakhir waktu asar masuk maghrib, berakhir waktu maghrib masuk isya, berakhir waktu isya masuk. Kalau begitu waktu salat isya itu berakhirnya dengan masuknya waktu salat subuh, bukan pada pertengahan malam. Lalu bagaimana dengan subuh? Bagaimana dengan subuh? Kalau subuh sampai zuhur, yang suka tidur seronok nanti, sebab masih banyak waktu untuk salat subuh. Subuh ini dikecualikan disebabkan oleh karena ada nas yang menyatakan bahwasanya waktu sholat subuh berakhir dengan terbitnya matahari. Yang untuk sholat subuh, nas khusus menjelaskan bahwasanya habisnya atau penghujung daripada sholat subuh waktunya adalah sampai terbit matahari. Idzan kalau begitu semua salat daripada salat 5 waktu tidak berakhir waktunya kecuali masuk waktu salat yang berikutnya, kecuali salat subuh sahaja. Dengan demikian dapat dijawab atau dapat dijelaskan bahwasanya waktu isya berakhir dengan terbitnya waktu fajar atau dengan masuknya waktu salat subuh. Dengan demikian waktu isya panjang sampai terbit waktu subuh. Lalu bagaimana dengan pandangan yang mengatakan Nabi salat hanya sampai pertengahan malam? Maksudnya adalah waktu yang ikhtiar, waktu yang diperbolehkan dan tidak dikategorikan salat itu qadha walaupun masih sampai pada pertengahan malam, setengah malam. Selepasnya adalah waktu yang namanya waktu yang harus, yakni bukan waktu yang digalakkan. Selagi masih berada sebelum pertengahan malam, maka waktu itu adalah waktu ikhtiar, maksudnya waktu yang yang memiliki keutamaan untuk dilakukan salat isya pada waktu-waktu itu. Bila mana lepas daripada waktu ikhtiar, namanya waktu harus. Kalau sudah melepasi waktu harus, tinggal waktu salat cukup ngam-ngam dengan waktu salat, namanya waktu karahah. Kalau sudah hanya cukup kurang daripada jumlah bilangan rakaat salat itu, namanya waktunya waktu yang haram. Nak salat isya hanya boleh 3 rakaat sahaja. Rakaat yang keempat dah masuk waktu salat subuh. Maka waktu yang dilakukan untuk salat isya yang tak cukup bilangan rakaatnya, bila mana ditunda karena sengaja, maka dia melakukan salat isya di waktu yang haram.
sholatnya isyanya tetap sah di waktu sholat isyanya, menundanya atau waktu yang tak cukup 4 rakaat itu yang dilakukan dengan sengaja, dia memilih waktu yang haram untuk melakukan sholat isya. Maksudnya tidak ada keberkatan kepada waktu itu karena ditunda dengan sengaja.